Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM J1A1181175. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Di sini saya akan membahas 5 item. Yang pertama yaitu definisi COVID-19 dan manfaat rapid test. Yang kedua, kriteria yang akan mengikuti rapid test. Yang ketiga, alat dan bahan. Keempat, tata laksana. Dan yang kelima, analisis hasil rapid test. Yang saya akan membahas pada item yang pertama yaitu definisi COVID-19 dan manfaat rapid test. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Kemudian, manfaat rapid test adalah yaitu sebagai metode screening awal untuk mendeteksi antibodi. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Selanjutnya yang kedua yaitu kriteria orang yang akan ikut rapid test. Di sini ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu OTG, orang tanpa gejala. Yang kedua, ODP, orang dalam pengawasan. Dan yang ketiga, PDP, pasien dalam pengawasan. Baik, yang pertama yaitu OTG adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak langsung dengan orang positif COVID-19. Yang kedua, ODP adalah orang demam yang memiliki panas lebih dari 38 derajat Celcius, riwayat demam atau pilek atau sakit tenggorokan. Yang ketiga yaitu PDP adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala sakit pernafasan, pneumonia, ringan hingga berat. Dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam rapid test. Alat yaitu yang pertama rapid diagnostic test, yang kedua jarum steril, yang ketiga alat pelindung diri atau ADP seperti masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Sedangkan untuk bahannya yaitu sampel darah, antiseptik, kapas, dan perban elastis. Selanjutnya, yang keempat yaitu tata laksana pemeriksaan COVID-19. Di sini ada 9 cara. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri sebelum melakukan pengambilan sampel seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Yang ketiga, pilih jari untuk ditusuk, biasanya jari manis. Bersihkan area yang akan ditusuk dengan alas antiseptik. Biarkan jari hingga benar-benar kering. Yang keempat, dengan menggunakan jarum steril, tusuk kulit tepat di bagian bantalan jari. Yang kelima, pegang jari ke bawah. Biarkan tekanan lembut di samping titik tusukan. Hindari meremas jari untuk membuatnya berdarah. Yang keenam, bersihkan darah pertama dengan tisu. Yang ketujuh, biarkan setetes darah baru terbentuk. Jika aliran darah tidak memadai, jari subjek mungkin harus dipijat dengan lembut di dasar jari untuk menghasilkan tetesan volume yang cukup. Hindari memerah jari. Yang kedelapan, ambil alat rapid test yang disediakan. Selanjutnya, cairan untuk memadai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama.
Yang ke-9, hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis percobaan. Pada alat tes cepat COVID-19 terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Jika hasil deteksi antibodi berada di C, maka hasilnya negatif. Apabila antibodi IgM positif, menunjukkan bahwa pasien sedang mengalami infeksi corona. Sebaliknya, jika IgG negatif, menunjukkan bahwa pasien pernah terinfeksi corona. Tubuh yang terinfeksi membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk membangun antibodi. Pengujian ulang perlu dilakukan dalam tempo 7-14 hari setelah tes pertama. Jangan langsung panik jika hasil tes Anda positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini biasanya muncul karena virus corona lain, bukan virus COVID-19. Dokter biasanya akan merujuk Anda untuk langsung melakukan swab test atau PCR. Dengan tes ini, infeksi dalam tubuh Anda bisa dipastikan akibat COVID-19 atau bukan. Sebelum Anda melaksanakan pemeriksaan PCR, Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, meski merasa sehat. Selama menjalankan isolasi mandiri, Anda harus hindari berpergian dan kontak langsung dengan keluarga. Kemudian, Anda harus terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.